Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sanak sadonyo ba akabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman terima kasih banyak-banyak yang udah mampir di Cilote Nicut, bercerita bersama Nicut. Oh iya, jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan komen. Komen yang positif biar kedepannya aku makin berkembang karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Ingat yang positif, oke? Kali ini aku akan membagi cerita tentang pengalaman aku. Mungkin di antara teman-teman ada yang, anak perantauan yang otomatis mau ngerantau, mau kuliah ataupun mau kerja di perantauan pasti membutuhkan tempat tinggal. Yang punya tempat tinggal nggak usahlah mikir tentang, kontrakan atau kosan ya. Ini sesuai pengalaman aku aja ya. Jadi terkadang kan teman-teman milih nih, mikir nih, mana sih bagusnya antara kontrakan sama kosan gitu, karena aku dua-duanya pernah, pernah ngontrak pernah, ngekos juga pernah. Aku itu kalau ngontrak itu pindah itu sekitar 2 kali gitu, dan ngekos itu aku 3 kali gitu. Di sini aku akan menceritakan, plus dan minusnya kontrakan dan kosan gitu. Ini aku mau ngomong tentang, ini ya, tempat tinggal kontrakan. Dulu karena aku kerja di suatu perusahaan di kawasan gitu, biasanya kalau di dekat kawasan itu, ada namanya kontrakan dan kosan gitu. Waktu aku kerja di perusahaan itu aku tinggal memilih untuk ngontrak gitu, dikarenakan kalau ya pertama kebetulan kontrakan itu dekat dari kawasan jadi aku lebih, waktunya itu lebih efisien aku gunakan lah gitu, lebih bermanfaat lah gitu. Ya ibaratnya, kalau mau kerja itu berangkatnya nggak buru-buru, kalau pulang itu nyampe rumahnya itu awal gitu. Dan di sini aku akan menceritakan, bagusnya aku sih punya pengalaman ngontrak itu, sekitar berapa tahun ya, sekitar ya lumayan lah gitu, bertahun-tahun lah gitu, sekitar 5 lah, 5 tahunan kalau nggak salah gitu. Di mana, kalau kontrakan itu teman-teman, itu dia itu, ada yang 3 ruangan, yang kebetulan ada yang, 2 ruangan. Kebetulan yang aku kontrak ini, itu mempunyai 2 ruangan gitu, di mana, ruangan agak besar gitu, itu ya buat tidur di sana dan kamar mandi gitu, plus dapur gitu, pokoknya inilah gitu. Cuma itu doang, tapi untungnya waktu zaman aku itu kan belum ada yang namanya token listrik nih. Jadi biaya listrik atau biaya air itu yang nanggung itu yang punya kontrakan gitu. Dan kalau kontrakan itu kita mau bawa berapa banyak teman atau saudara datang itu nggak masalah teman-teman. Soalnya apa? Soalnya kita itu bangunannya itu otomatis pisah sama yang punya bangunan gitu, yang punya kontrakannya gitu. Tapi kalau dibandingkan sekarang otomatis ya ada yang berbagai bayaran, listrik, WiFi gitu kan. Kalau dulu WiFi itu belum ada gitu, paling, ya kalau kayak pulsa itu, kuota itu ya kita sendiri gitu. Dan kontrakan itu keadaan kosong ya, nggak ada, tempat tidur, kipas angin, yang ada cuma lampu dan ruangan kosong itu aja ya. Dan, yang bagusnya ya gitu, kita bisa ngajak teman ke tempat kita atau saudara kita yang nginap gitu. Kenapa? Karena, hitungannya itu cuma per ruangan aja gitu. Jadi terkadang kalau yang ngontrak itu dia milih, patungan sama temannya itu lebih murah gitu kan. Tapi, ada kalau masalah harganya itu bervariasi sih sebenarnya. Kan ada yang 3 ruangan itu lumayan agak mahal, ya sekitar 1 jutaan gitu, ada yang 850 juga ada sih. Kalau aku dulu itu aku lupa deh, pokoknya lumayan agak murah lah gitu. Tapi di sana itu udah ada air, udah ada listrik gitu. Pokoknya, cuma kayak kasur, kayak, pokoknya peralatan lain itu kita yang nyediain sendiri gitu. Itu sih, jadi kalau kosan aku, udah 3 kali aku ganti kosan, pindah-pindah kosan, itu karena aku kerja di suatu mall gitu. Jadi aku mau nggak mau aku ngekos gitu. Kan nggak mungkin aku akan menyeret lagi barang-barang yang waktu aku ngontrak gitu, itu lumayan ribet gitu teman-teman. Dan akhirnya
Pertama aku ngekos, ini harganya itu lumayan agak mahal sih menurut aku, tapi di situ ada WiFi, ada kipas angin disediakan dan ada kasur gitu. Emang kosan emang gitu kan, bukannya nggak ada kontrakan, ada, tapi kan aku mikirnya kalau kontrakan lagi otomatis aku membutuhkan peralatan buat aku lagi gitu, buat masak apa segala macam gitu. Kalau kosan ini, ya, bedanya itu, kita itu, kayak kamar mandi itu di luar gitu. Jadi, rame-rame sama penghuni yang lain gitu, dan paling kita dapatnya itu satu ruangan aja gitu. Tapi enaknya itu yang punya bangunan itu, menyatu sama kita gitu. Pokoknya dia tempat tinggalnya itu dekat sama kita gitu. Jadi kerasa kayak ada yang ngawasin gitu, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa, mau ngajak teman itu ya ini sesuai attitude ya, kita minta izin dulu ke yang punya gitu. Kalau aku sih alhamdulillah kalau semenjak aku ngekos itu aku nggak pernah bawa teman, dikarenakan itu risikonya besar gitu. Apalagi sekarang itu banyak kasus kayak kehilangan-kehilangan gitu kan. Ya nanti resiko itu yang akan gimana, pokoknya menghindari risiko itulah gitu. Kalau kita bawa teman kita, kalau ada barang yang penghuni kos lain, hilang, otomatis kan mau nggak mau kita juga dicurigai gitu. Jadi kalau aku itu alhamdulillah kalau ngekos itu nggak pernah ajak orang luar gitu ke dalam gitu, dan akhirnya ya udah kalau kayak kamar mandi itu ya kita rame-rame gitu, dan kasur, kipas, sama WiFi itu emang disediakan sama yang punya kosan gitu, dan pokoknya semuanya itu udah ketepuk di, yang kita bayar itu gitu. Terus yang pertama ini aku itu ngekosnya itu, di yang punya ini dia kerja dua-duanya gitu, anaknya juga udah lumayan besar-besar gitu, dan ya karena dia mau bangun, kamar baru otomatis aku pindah gitu, pindah cari yang baru. Nah yang kedua ini aku dapat kosannya itu nggak tingkat gitu, soalnya yang pertama tingkat dan menurut aku lebih aman tingkat sih gitu, yang ini nggak tingkat gitu, ini benar-benar pure rumah satu satu lantai gitu, di situ itu ya udah emang disediakan yang kayak biasa, kayak kasur, kayak bantal, lemari, terus, kamar mandi berbarengan sama yang, penghuni lain gitu. Dan itu lumayan gede gitu, aku bayarnya di situ gede, tapi yang punya kosan ini yang ibunya ini ibu rumah tangga. Jadi ya resikonya itu, ya gimana ya, ya macam-macam sih, maksudnya, kalau yang tempat pengalaman aku ini ibunya itu sungguh sangat perhatian sama ininya gitu, penghuninya ya, perhatiannya itu ya secara apanya namanya, garis benang merahnya itu tetap mereka itu pengen ikut campur gitu. Kalau aku kan males seperti itu gitu, dan aku memilih untuk pindah gitu, pindah dan akhirnya aku dapat yang ketiga, sama ya namanya ruangan kosan ya segitu-segitu aja gitu, lumayan harganya itu lumayan murah dan, dapat, mereka ini pekerja dua-duanya dan nggak rese gitu, maksudnya ya komunikasi ya seperlunya aja gitu, maksudnya nggak karena mereka punya kegiatan, punya pekerjaan jadi nggak terlalu ikut campur gitu. Aku pindah yang kedua ini karena terlalu ikut campur dalam urusan pribadi aku gitu, dan aku malas gitu, jadi aku pindah gitu. Eee, WiFi itu oke, biasanya kalau kalau di kosan yang pertama, kedua itu, ya dapatnya fasilitasnya ya kulkas gitu, kulkas rame-rame, umpamanya kita nyetok makanan gitu, makanan yang gampang basinya atau apa gitu, itu ada disediain kulkas gitu. Tapi yang pertama enggak gitu. Dan aku yang penting itu sebenarnya bagi aku WiFi-nya sih, WiFi sama ya kasur itu pastilah standarnya gitulah gitu. Dan ya menurut kalian yang mau ngontrak, mau ngekos itu, terserah sih, yang penting lingkungannya baik dan kalian sesuai dengan kantong juga gitu. Tapi kalau aku sih memilihnya itu yang ngekos aja gitu, kita nggak harus kalau ngontrak itu kan kita pasti butuh perabotan atau ini, kebutuhan lainnya gitu. Tapi kalau menurut aku sih ngekos dan itu lebih apa aja gitu, pokoknya kita bayar semuanya udah ada fasilitasnya, kayak listrik, kayak air, kayak WiFi itu udah disediain gitu. Tapi iya kalau ibaratnya kalau tamu itu harus izin dulu gitu, izin sama yang punya, itu attitude-nya ya.
Tapi yang aku bilang lagi, kalau aku itu ngekos itu nggak pernah bawa orang luar gitu. Kenapa? Karena aku menghindari hal-hal yang nggak baik gitu, maksudnya ya seperti kehilangan, itu ya ibaratnya kalau kehilangan itu kalau kita sering bawa orang luar gitu risikonya itu lebih besar gitu. Tapi kalau kehilangan kita bisa ngecek per kamar gitu barang-barang yang hilang kita pasti akan menemukan gitu. Tapi kalau kita bawa orang teman atau apa gitu, sebagusnya itu harus izin sama yang punya gitu, attitude-nya kayak seperti itu gitu. Dan yang ininya lagi, kita itu kalau, ngekos itu kita ngerasa ya yang yang lagi-lagi kita itu kayak ada yang jagain gitu, "Oh ya ini anak kos aku nih," gitu, ya pokoknya gitulah gitu. Kalau kontrakan kan otomatis kita ya cuma komunikasinya sama yang punya kontrakan bayar per bulan aja gitu, nggak memantau kita, enggak gitu. Dan itu aja sih info dari aku. Jadi bagi kalian mau pilih yang mana itu sesuai dengan kantong, yang kedua cari kenyamanan kalau memilih kosan sebaiknya carilah ibu kos yang bekerja, yang punya pekerjaan suami istri gitu. Jadi, biasanya kalau, ibu kos yang rumah tangga itu biasanya itu lebih cenderung itu, yang sangat-sangat perhatian ke kita gitu terkadang perhatiannya itu sangat mengganggu juga buat penghuni lain gitu. Tapi emang iya yang kedua ini, tempat kosan aku yang kedua ini emang lumayan banyak yang pindah karena terlalu perhatian gitu ibu kosnya, jadi mereka memilih untuk pindah gitu. Dan itu aja sih teman-teman, terserah mau pilih yang mana, sebenarnya dua-duanya baik, pokoknya cari yang nyaman, sesuai kantong dan sampai di sini dulu infonya, semoga bermanfaat. Next video aku akan mengasih cerita-cerita yang menarik lagi versi aku dan sumbernya itu ya berbagai macam dari diri sendiri atau teman dan orang-orang sekitar. Dan sampai jumpa di next video, bye-bye.